Pernah nggak kamu merasa capek? Bukan karena kerjaan, tapi karena pikiran sendiri, kepala terasa penuh. Mikirin masa depan yang belum tentu terjadi, menyesali masa lalu yang sudah lewat, dan di saat yang sama, hati pelan-pelan terasa jauh dari Allah. Kamu tahu harusnya mendekat, tapi justru makin sering jatuh lagi ke hal yang sama. Sampai akhirnya kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kenapa rasanya berat terus? Kalau itu yang kamu rasakan, mungkin ini bukan kebetulan kamu lagi dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang mendengar ini dalam keadaan yang Allah jaga, walaupun mungkin hatimu sedang lelah. Di video ini, aku nggak mau menggurui kamu. Aku cuma ingin menemani, seperti sahabat yang duduk di sampingmu dan berkata pelan-pelan, kamu nggak sendiri. Karena kadang yang kita butuhkan bukan ceramah panjang, tapi satu kalimat yang menenangkan, yang bikin hati kita kembali pulang. Coba jujur, akhir ini, apa yang paling sering kamu lakukan saat sendiri? Bukan sholat, bukan dizikir, tapi berpikir tentang hidup, tentang rezeki, tentang masa depan, tentang dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Dan tanpa sadar, pikiran itu nggak membawa kamu lebih dekat ke Allah, justru membuat hati kamu makin gelisah. Kenapa bisa begitu? Karena kita terlalu ingin mengontrol semuanya. Kita ingin tahu besok aku bakal jadi apa? Rezekiku cukup nggak? Aku bisa berubah nggak? Allah masih mau nerima aku nggak? Semua itu kita paksa untuk dijawab sekarang. Padahal tidak semua hal memang harus kamu pahami hari ini. Kadang yang membuat hati kita berat bukan karena hidupnya sulit, tapi karena kita ingin memahami semua rencana Allah dengan akal kita yang terbatas. Kita lupa bahwa iman itu bukan tentang memahami semuanya, tapi tentang percaya walaupun belum melihat. Dan di titik ini, tanpa sadar, kita mulai menjauh, bukan karena kita benci Allah, tapi karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri sampai lupa melibatkan Allah. Kita berpikir berjam-jam, tapi lupa berdoa. Kita menganalisa segala kemungkinan, tapi lupa berserah. Kita takut masa depan, tapi lupa siapa yang memegang masa depan itu. Dan akhirnya hati kita lelah, capek, bingung, dan pelan-pelan kita mencari pelarian. Entah itu scroll tanpa arah, entah itu kembali ke kebiasaan lama yang kita tahu itu salah, tapi terasa menenangkan sementara. Dan setelah itu, kita menyesal lagi. Siklusnya berulang, berpikir, lelah, jatuh, menyesal, lalu berpikir lagi. Sampai kita merasa, apa aku memang gak bisa berubah? Padahal, bukan kamu yang gak bisa berubah. Kamu hanya terlalu banyak memikul sesuatu yang sebenarnya bukan tugasmu. Mengatur masa depan, itu bukan tugasmu. Menjamin hasil, itu bukan tugasmu. Menghapus semua dosa sekaligus, itu juga bukan tugasmu. Tugasmu jauh lebih sederhana. Kembali, meskipun pelan-pelan, percaya meskipun belum melihat, dan mendekat. Meskipun kamu merasa kotor, karena Allah tidak menunggu kamu sempurna untuk menerima kamu. Allah hanya menunggu kamu berhenti lari dan mulai kembali. Dan mungkin langkah pertama untuk kembali itu sederhana. Bukan dengan memahami semuanya, tapi dengan berhenti sejenak dan belajar percaya lagi sekarang. Coba kita pelan-pelan jujur pada diri sendiri. Selama ini, apa yang sebenarnya kamu kejar? Ketenangan atau kepastian? Karena seringkali kita merasa akan tenang kalau semua sudah jelas, kalau masa depan sudah aman, kalau rezeki sudah terlihat, kalau hidup sudah sesuai rencana. Baru kita bilang, aku bisa tenang. Padahal kenyataannya hidup gak pernah benar-benar memberi kepastian seperti itu. Selalu ada yang belum jelas, selalu ada yang di luar kendali kita. Dan kalau kita terus menunggu, semuanya pasti kita tidak akan pernah benar-benar merasa tenang. Di sinilah kita perlu belajar sesuatu yang pelan-pelan mulai hilang.
yaitu tawakal. Tawakal itu bukan berarti diam tanpa usaha, bukan juga berarti pasrah tanpa arah. Tawakal itu melakukan yang kita bisa, lalu melepaskan yang tidak bisa kita kontrol kepada Allah. Masalahnya, kita sering berhenti di usaha, tapi tidak pernah benar-benar melepaskan. Kita sudah berdoa, tapi masih gelisah. Kita sudah berusaha, tapi masih takut berlebihan. Kita sudah meminta pada Allah, tapi hati masih ingin memegang kendali. Seakan-akan kita bilang, "Ya Allah, aku percaya, tapi izinkan aku tetap khawatir." Padahal, percaya itu butuh keberanian. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua akan berjalan sesuai keinginan kita, tapi semuanya akan berjalan sesuai yang kita butuhkan. Dan Allah lebih tahu itu. Kadang yang kamu anggap buruk justru yang menyelamatkan kamu. Kadang yang kamu kejar mati-matian justru kalau diberikan sekarang bisa merusak kamu. Dan kadang yang kamu tangisi dalam doa justru sedang Allah jauhkan karena Dia sayang. Tapi kita tidak tahu itu sekarang. Makanya kita gelisah karena kita ingin tahu semua jawabannya hari ini. Padahal iman itu bukan tentang tahu segalanya. Iman itu tentang tetap melangkah walaupun belum tahu. Akhirnya coba bayangkan ini kalau kamu benar-benar percaya bahwa Allah sedang mengatur hidupmu dengan sempurna. Masihkah kamu akan secemas ini? Kalau kamu yakin tidak ada satupun takdir yang salah, masihkah kamu akan menyalahkan dirimu terus-menerus? Kalau kamu sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, walaupun kamu sering menjauh, masihkah kamu merasa sendirian? Mungkin selama ini yang kamu butuhkan bukan jawaban baru, tapi keyakinan yang dulu pernah kamu punya dan sekarang mulai pudar. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah mengatur hidupmu. Dan ketika kamu mulai percaya lagi, pelan-pelan hatimu akan berubah. Masalahnya mungkin masih ada. Hidupmu mungkin belum langsung mudah, tapi hatimu tidak lagi seberat dulu. Karena kamu tahu, kamu tidak berjalan sendirian. Sekarang, kita bicara hal yang mungkin paling kamu rasakan, perasaan bersalah. Karena kamu tahu, kamu ingin dekat dengan Allah, tapi masih sering jatuh ke hal yang sama. Kamu sudah berusaha menjauh dari maksiat, tapi entah kenapa selalu kembali lagi. Dan setiap kali itu terjadi, kamu mulai berkata dalam hati, "Aku ini munafik. Aku ini gak pantas. Aku sudah terlalu jauh." Akhirnya, kamu bukan hanya jauh dari Allah, tapi juga menjauh dari harapan. Tapi coba dengar ini baik-baik. Yang membuatmu jauh dari Allah bukan karena kamu sering jatuh, tapi karena kamu berhenti kembali. Selama kamu masih punya rasa bersalah, itu tanda hatimu masih hidup. Selama kamu masih ingin berubah, itu tanda Allah masih memanggilmu. Karena orang yang benar-benar jauh biasanya sudah tidak merasa apa-apa lagi. Allah tidak kaget dengan dosamu. Allah tidak terkejut melihat kamu jatuh lagi. Karena dari awal, Allah sudah tahu kamu akan berbuat salah. Bahkan, semakin kamu sering kembali dengan tulus, semakin Allah dekat denganmu. Jadi, sekarang jangan tunggu kamu jadi baik dulu, baru mendekat. Sekarang coba kamu tenangkan diri sebentar dan dengarkan ini baik-baik. Hidupmu tidak berantakan, meskipun saat ini terasa belum jelas. Meskipun kamu merasa tertinggal, dan meskipun kamu masih sering jatuh di titik yang sama, Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidupmu. Tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada luka yang tanpa makna, dan tidak ada doa yang benar-benar hilang. Semua sedang berjalan sesuai waktu terbaik yang Allah tetapkan. Meskipun kamu belum memahaminya hari ini, mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu merasa harus cepat berubah, harus langsung baik, dan harus langsung kuat. Padahal Allah tidak pernah menuntutmu seperti itu. Allah hanya ingin kamu datang apa adanya, dengan segala lemah dan kekuranganmu. Lalu berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku ingin kembali." Itu saja sudah cukup untuk memulai. Mulai hari ini, saat pikiranmu mulai ramai, jangan langsung kamu ikuti semuanya. Berhenti sejenak, lalu katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak memahami semuanya, tapi aku percaya Engkau tidak akan menyia-nyiakanku." Biarkan kalimat itu menenangkan hatimu sedikit demi sedikit. Kamu tidak harus memahami seluruh rencana Allah untuk bisa merasa tenang. Kamu hanya perlu percaya bahwa Dia yang mengatur semuanya. Dan ketika kamu mulai percaya, hidupmu mungkin belum langsung mudah, tapi hatimu akan terasa jauh lebih ringan. Ingat ini baik-baik, sejauh apapun kamu merasa sekarang, jalan untuk kembali
selalu ada. Sesering apapun kamu jatuh, pintu ampunan selalu terbuka. Dan seberat apapun hidupmu, Allah selalu lebih dekat dari yang kamu kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu merasa ini menenangkan, silakan bagikan agar lebih banyak orang tidak merasa sendirian. Dan jika kamu ingin terus diingatkan dengan cara yang lembut, silakan subscribe channel ini. Kita belajar bersama untuk kembali kepada Allah.